Legi. Jeruk Legi ya, Jeruk Legi. Dari desa Lebani ke Jeruk Legi. Setiap hari ia mengantongi uang untuk dibawa pulang sebesar 100.000. Berapa? 100.000. Pekerjaannya apa? Tukang gedek. 100.000. Alhamdulillah ya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, seorang ibu-ibu karena bercerai dengan suaminya, broken home, itu punya anak yang harus dinafkahi, tapi nggak punya ilmu dan segala macamnya, nggak punya keterampilan, gitu ya. Meninggalkan 2 orang putra. Jadi untuk menafkahi keluarganya, ia bekerja dengan modal dirinya sendiri. Setiap malam ia membawa uang 100.000. Tahu modal dengan dirinya sendiri? Tahu ya. Ini wanita suku malam. Nih, jadi ada ibu-ibu janda lah gitu, karena sudah ditinggal sama suaminya bercerai itu, tapi punya 2 orang putra yang harus dinafkahi ya setiap hari. Pekerjaannya apa? Buku malam ya. Setiap malam membawa uang berapa? 100.000. Lumayan ini 100.000. Sama kayak tukang gedek. Kisah yang ketiga. Jadi yang ketiga itu anak-anak waktu lebaran itu kan, pakainya pada datang. Pade. Gimana kabarnya Pade? Baik nak. Pade, ini kan lebaran. Kenapa nak? Angpau dong, angpau. Kasih angpau. Buka, isinya 50.000. Habis gitu datang lagi kakeknya. Kakek. Selamat lebaran ya kek. Ya, selamat lebaran Cuk. Mana kamu sehat Cuk? Alhamdulillah kek. Sehat, kakek sehat. Sehat alhamdulillah. Nih. Buat kamu lebaran. Kasih amplop. Ceprek. Dibuka. Isinya berapa? 50.000. Jadi anak kecil dapat 2 amplop yang masing-masing amplop isinya 50.000. Total berapa? 100.000. 3 kisah, 3 cerita. Cerita yang pertama apa? Tukang gedek. Tugasnya, kerjanya, ya nyebrangin orang. Dapat duit berapa tiap hari? 100.000. Kisah yang kedua, buku malam. Kerja juga kan kalau malam? Kerja juga. Dapat penghasilan? Dapat. Berapa penghasilannya? 100.000 juga. Yang ketiga, anak kecil gitu, anak kecil dapat uang berapa? 100.000 juga. Oke. Ini pertanyaan saya. Karena itu pengajiannya ringan dan pertanyaannya ringan aja. Tadi sore itu misi pengajian juga, materinya berat banget rasanya. Mikir materinya berat. Jadi sekarang kita agak ringan-ringan aja. Adakah kesamaannya? Ada. Apa kesamaannya? Iya, sama-sama mendapatkan uang 100.000. Itu kesamaannya, betul? Setuju? Adakah bedanya? Ada. Apa bedanya? Cara mendapatkan uangnya. Bedanya apa cara mendapatkan uangnya? Iya, caranya itu apa? Halal dan tidaknya, oke? Bapak-bapak mendapatkan uang 100.000 plus pahala.
karena mencari nafkah dengan halal. Jadi kerja dapat duit 100.000 plus pahala. Cerita yang kedua, mendapatkan uang 100.000 plus dosa. Kenapa dosa? Ya kerjanya menjual dirinya dan begitu. Jadi dapat 100.000 tapi tiap malam juga dapat dosa. Si tukang gedek dapat 100.000 tiap hari dapat. Yang ketiga, mendapat 100.000 tanpa pahala dan tanpa dosa. Dibenehi kerja juga orang kan gitu, dibenehi. Nah, gitu. Jadi tanpa pahala dan dosa, tanpa usaha mendapatkan uang. Inilah model bagaimana orang bekerja setiap hari. Jadi ada orang ya yang kerja tiap hari kerja, tiap bulan gajian dan tiap hari dapat pahala. Ada nggak yang begitu? Ada. Pekerjanya juga begitu, kerja juga, tapi sambil kerja sambil judi online. Jadi tiap hari dapat pahala karena dia bekerja, tiap hari dia dapat dosa karena dia judi online, kan begitu. Jadi sambil nganggur di pekerjaannya tuh main HP di judi online itu. Kan banyak anak-anak muda orang sekarang kan begitu ya. Itu begitu. Bagi dia enteng aja gitu, enteng aja. Tapi sebenarnya itu perbuatan dosa sehingga tiap hari dia menumpuk dosa. Bekerja itu dapat pahala di pabriknya, kemudian dia dapat dosa juga karena dia judi online. Di akhir bulan dia dapat upah uangnya, itu gajiannya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau disuruh milih, enaknya itu bekerja tiap hari dapat pahala dan dapat uangnya, atau dapat uang plus dosanya, atau dapat uang enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Enak mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama. Yang pertama lah tak. Masa yang kedua? Ya. Oke. Bekerja keras merupakan bagian dari akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebab secara syariatnya dengan bekerja keraslah seseorang akan berhasil menggapai yang diciptakan. Seorang muslim yang paripurna itu yang sempurna, yang lengkap, memiliki sifat etos kerja yang tinggi. Allah SWT berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu, tentu Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Pak, bekerja itu bagian dari syariat Islam. Kan pertanyaannya begini, kenapa kerja itu kok berpahala? Kenapa bekerja itu kok berpahala? Sesuatu yang berpahala ketika itu dinilai ibadah, betul nggak? Sesuatu yang dinilai ibadah itu maka akan mendapatkan pahala. Setuju? Nah pertanyaannya, kenapa bekerja itu bernilai pahala? Karena apa? Karena ada tuntunannya, Pak. Bekerjalah kamu. Jadi kita bekerja itu semata-mata bukan karena uangnya. Ya. Kan banyak orang mengatakan, Ustaz, kalau pengen dapat rezeki harus kerja. No. Kok no, Ustaz? Iya. Rezeki itu nggak ada hubungannya sama kerja. Banyak orang yang salah kaprah. Tak, kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Salah.
karena kerja dan rezeki itu dua dimensi yang berbeda. Kok ngono kan? Iya. Rezeki itu pemberian dari Allah. Rezeki itu pemberian. Given, pemberian. Orang itu mau kerja mau nggak kerja, kalau Allah ngasih ya ngasih aja. Nggak ada hubungannya sama kerja. Wah, kalau nggak ada hubungannya kerja, kan mending saya nggak usah kerja kan. Kan rezeki itu pemberian dari Gusti Allah kan. Ngapain kalau kerja begitu? Kalau ngasih ya ngasih aja. Kalau nggak ngasih, jungkir wali kerja nggak entuk itu kan begitu. Nah, itu problemnya. Apa problemnya? Problemnya kerja itu syariat, bos. Jadi rezeki itu persoalan akidah, persoalan keyakinan, persoalan keimanan. Sedangkan bekerja itu ruang lingkupnya adalah syariat. Ya. Emang kok nggak ada hubungannya antara kerja sama rezeki? Iya, nggak ada hubungannya. Sekarang tanya, ada nggak orang yang bekerja mati-matian tapi nggak dapat uangnya? Ada nggak? Banyak. Loh, saya kerja di perusahaan gajian tak? Ya gajian entek. Itu nggak ada rezekinya, entek, habis. Ada orang jualan dari pagi sampai siang nggak laku-laku, padahal dia bekerja. Kalau bekerja adalah sebab datangnya rezeki, maka setiap orang bekerja pasti dapat rezeki. Tapi faktanya orang bekerja belum tentu dapat rezeki. Sehingga itu dimaksud bahwa kerja itu bukan sebab datangnya rezeki. Kalau kita membahas tentang sebab akibat itu, bahwa itu salah satu sebab, ya salah satu sebab. Ada nggak orang yang nggak kerja tapi banyak rezeki? Ada nggak? Banyak. Nah, kok banyak Ustaz? Oh, iya. Nggak usah kerja tidur-tiduran, begitu tidur-tiduran orang tuanya meninggal warisannya akeh. Kerja orang, duitnya akeh orang. Udah ngono kok piye ayo? Di luar negeri nih, ngapun di luar negeri. Mohon maaf ini ya, di luar gitu ada penyanyi terkenal, duitnya wakil gak duwe keturunan. Jenengan tahu nggak duit-duitnya siapa? Bapak anjing kelihatannya dia dikasih warisan. Ya Bang. Tak, aku warisan ra duwe kerja juga gak lancar-lancar rezeki iki piye ta? Lagi problem kae. Kok problem kan? Iya problem. Problemnya yang kita, problemnya sampean kerja itu rezeki itu teko karena usahamu, karena keringatmu itu problemnya. Problemnya kenapa tak? Bekerja itu syariat, ibadah, wis kerja ae gitu loh. Masalah rezeki itu apa orang itu gampang urusannya. Makna rezeki itu apa sih kan gitu ya, dibahas kan gitu ya. Jadi namanya rezeki itu semua pemberian Allah itu rezeki. Makanya rezeki itu ada yang positif, ada yang negatif. Oh, ada positif negatif kan? Iya. Sakit itu rezeki. Tapi bersifat negatif. Ya. Nah, yuk. Nanti jamaah bisa buka kitab As-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz awal ya. Juz yang pertama. Itu disampaikan terkait dengan konsep rezeki. Jadi bekerja itu tidak ada hubungannya dengan rezeki. Bekerja itu ya kita menjalankan perintah Allah. Karena bekerja itu menjalankan perintah Allah, maka kerjamu sing genah, sing tenang, sing serius. Lho kok ngono ta? Lho iki kan ibadah. Jenengan kalau mau sholat kan sholatnya serius, betul nggak? Ibadahnya tenang nggak? Sholatnya tenang nggak? Gak dolen-dolenan nggak? Halo? Ini lapar apa gimana ini ya?
kita bekerja itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Sebagai seorang muslim kita diminta untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan cari duit, bukan cari rezeki. Dan rezeki jangan dimaknai sebagai uang, salah. Jadi rezeki itu segala pemberian Allah itu rezeki. Gak hanya duit. Karena rezeki itu bisa berupa lain. Contoh yang sering saya sampaikan, Ustadz, kita kerja dari pagi sampai sore, kerja mati-matian ngumpulin duit sebulan. Apa tujuannya? Biar bisa makan enak. Makan enak itu apa? Sate, gulai, ayam panggang. Oh, iku tak karepmu kerja pengen mangan sing enak iku tak? Iya tak? Ustadz lo mangan ngono gak perlu kerja. Diundang orang akikoan, makan sate makan gulai gak perlu kerja. Aku kerja tak ngumpulin duit buat tuku mobil. Ustadz tuku mobil gak perlu kerja. Nopo? Bikin sekolahan, madrasah dan segala macam. Ustadz saya punya mobil, kalau mau juga ke operasional pakai aja, monggo silakan. Pakai mobil. Sedangkan kita mau pakai mobil harus nabung dulu, harus begini dulu. Bagi Ustadz kesuwen ngono kae. Dalanmu gowo. Tak, saya ini tak ya kerja ngumpulin duit untuk pelesiran, untuk jalan-jalan. Nah, Ustadz kalau mau jalan-jalan nggak perlu ngumpulin duit. Tak, wali songo saat bisa dampingi jamaah nggak usia. Saat umrah saat bisa nggak dampingi jamaah nggak usia. Kok iso ngono ta, Dek? Makan enak, mobil tinggal pakai, jalan-jalan oke. Kerja ora, tiap hari pakai cuma zikir dan segala macam aja kan begitu. Wah kalau begitu ayo beneran kita jadi ustaz semuanya. Lu memang kita kan harus jadi ustaz semuanya, saudara-saudara. Itulah hak prerogatifnya Allah untuk memberikan rezeki kepada siapapun. Makanya apa? Makanya sekarang saya tanya, Anda pengen duit banyak itu loh, kebahagiaan apa yang ingin Anda dapatkan itu apa? Nyekel duit tok sing akeh. Jadi seneng Ustaz, saya tuh kalau punya duit 1 miliar, tapi cekel tok ada bapaknya, gak digenggo, gak ada apa. Itu tak kesenenganmu. Ya enggak Ustaz, terus dipakai apa? Beli mobil. Lah oke beli mobil. Sekarang nek ono mobil kare gawe tok, gelem ora? Gak usah dibetake, mobil ono kare gawe. Iya juga tadi. Ya, terus apa kowe? Banyak rumah mewah Ustaz. Pengen duit banyak, rumah yang mewah. Oh, rumah mewah. Itu karepmu toh? Ya. Oh, oke. Banyak orang pengen rezeki punya rumah mewah, apa mewah mepet sawah. Ora kecawah, rumah gede tenan. Dan rumah gede sing nggoni pembantune. Bojone sibuk, anake keluar negeri, gak ono kosong. Tinggal membantu karo kowe tok ning ngono. Nyaman apa ora? Jadi apa kebahagiaan yang kita raih itu apa? Dengan banyaknya uang yang kita pegang itu kebahagiaan yang kita ingin kita dapatkan itu apa? Sebenarnya itu apa bahagianya itu? Kalau cuma pegang duit toh, ayo ngapain pegang duit akeh gak bisa menikmati kan begitu. Duitnya akeh, rumah gede tapi sing nggone pembantune, makan enak ra iso, kenapa stroke, diabetes segala macamnya. Mau makan enak gak bisa. Beli mobil Alphard tapi tiap hari naik kursi roda karena penyakitnya. Lho terus piye coba? Ya, makanya orang kerja itu ya kerja aja. Apa itu? Menjalankan syariat Allah. Perkara entuk duit apa ora? Itu menurut saya selanjutnya. Kenapa selanjutnya? Uang itu perantara untuk sebuah kebahagiaan hidup. Pertanyaan begini, memang kalau Anda punya duit itu makan duit,
Kan enggak gitu loh ya. Paham nggak maksud saya? Kan enggak makan duit enggak dimakan gini kan? Enggak kan? Kan dirupakan sesuatu. Saya itu bahagia saat kalau punya mobil, gitu. Oh mobil tak. Oh kebahagiaan itu diukur dari mobil tak. Oh kebahagiaan itu diukur dari rumah tak. Oh kebahagiaan itu diukur dari makanan tak. Nah ini harus kita tanyakan pada diri kita. Apa tolak ukur kebahagiaan yang ingin kita dapatkan? Justru seorang muslim itu kebahagiaannya itu apa? Ridho Allah itu. Ridho itu perkara yang singkat, kalimat yang singkat tapi maknanya dalam sekali. Kenapa? Ridho. Loh ridho gampang ngomongnya, ridho. Tapi apa? Maknanya dalam. Kenapa dalam? Contoh. Sampe duit akeh nek Allah enggak ridho, piye? Gelem apa ora? Gelem tak? Wah. Sing penting duit akeh, Allah gak ridho gak apa Ustaz. Nah, itu. Kaum muslimin itu yang dicari ridhonya Allah. Karena ketika Allah ridho, maka Allah akan memberikan berkah kepada rezeki tadi itu. Makanya, ngapunten, sorry ya. Ini saya tanya. Pernah lihat orang gila sakit? Pernah. Sakit, meriang apa covid atau apa gitu? Sakit jiwa. Sakit jiwa kan? Oh ya. Sakitnya sakit jiwa. Pertanyaannya, apa yang dia makan? Sembarang kali. Kabeh dipangani. Sedangkan kita makan sing enak-enak, sing bergizi, sing bersih-bersih, sing higienis. Tapi covid kena, flu kena, opo kena, kabeh kena. Wong gendeng mangan sembarang kali lo gak kena. Nek ngono enak dadi wong gendeng gak ya kowe ae kan gendeng. Terus dia, ya itu berkahnya dia, gitu. Allah berikan berkah kepada dia gitu. Jadi kita mendapatkan rezeki meskipun sedikit, tapi kalau berkah itu efeknya panjang saudara-saudara. Apa efeknya panjang? Contoh, gajimu gak akeh-akeh, lu paling 3 juta sebulan. Tapi berkah, apa berkah? Awak sehat, keluarga bahagia, anak iso diatur, alhamdulillah pinter-pinter soleh-soleh, karo tonggo api, ngaji iso, ibadah iso. Itu berkah saudara-saudara. Tapi ada di satu sisi orang gajinya gede, tapi bisa jadi nggak berkah. Apa kayak nggak berkah? Keluarganya nggak jelas, nggak punya waktu semuanya, dari pagi sampai malam kerja terus seperti diperbudak. Harta itu sudah mendapatkan hartanya, sering sakit. Keluarga karo pasangan gak harmonis, anaknya susah diatur, narkoba, jangankan waktu dakwah, waktu ibadah aja susah. Itu gak berkah. Makanya kadang-kadang saya salut sama orang-orang yang biasa-biasa itu apa? Orang yang katanya kaya-kaya itu belum tentu bisa haji, belum umroh, bisa kurban. Tapi orang-orang yang miskin-miskin yang apa itu bisa pergi umroh, bisa pergi haji, bisa berkurban setiap tahun. Itu berarti hartanya itu harta yang berkah lagi dulu. Jadi kalau Allah ridho sama kita, keberkahan itu akan datang kepada kita. Ketika berkah maka Allah akan menambahkan kebaikan, ziyadatul khair. Jadi berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa itu makna bertambahnya kebaikan? Ya semua kebaikan. Apakah tambah sehat, tambah soleh, tambah sayang sama istrinya, anaknya tambah pinter-pinter, tambah soleh-soleh. Nah itu. Jadi yang kita cari itu, tolok ukur kebahagiaan kita adalah ridho Allah. Meskipun kerja ning pabrik nek Allah ridho, gak apa-apa.
Meskipun dodolan gajinya sithik, gak usah minder, yang penting Allah ridho. Justru kowe harus izin, kamu harus malu kalau kamu punya pekerjaan Allah tidak ridho lah gitu maksudnya. Nah, ini perintah untuk bekerja ya. Bekerja dalam Islam salah satu cara untuk memperoleh harta. Betul, salah satu cara untuk memperoleh harta. Sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena beribadah, bekerja itu beribadah, maka kerjanya sing genah sing tenan. Nah, gitu. Jadi pilih mana? Semakin banyak uangnya, semakin banyak dosanya, ataukah semakin banyak uangnya, semakin banyak pahalanya? Pilih mana? Satu atau dua? Satu atau dua? Gak dengar satu atau dua? Nah, gitu, kenceng. Wah. Nah, kalau bekerja ada syaratnya. Apa? Satu harus ikhlas. Jadi ini ada namanya ihsanul amal. Karena bekerja itu ibadah, maka ibadah itu harus memenuhi syarat ihsanul amal. Apa itu amal yang baik? Amal yang baik itu apa? Satu, ikhlas karena Allah. Jadi nek kerja sing ikhlas. Bengi-bengi wae wong turu kok kerja sing ikhlas. Bengi-bengi ngapunten wae wae kelon karo bojone kok mangan kerja ya Allah ya Rabbi sing ikhlas. Sore-sore wae ngantuk dikon kerja sing loro tatet sing ikhlas insyaallah gajimu barokah. Sing ikhlas. Ikhlas itu apa sih maksudnya? Ikhlas itu maksudnya itu bukan rela, bukan. Ikhlas itu apa maksudnya? Ikhlas itu dijalankan niat karena Allah. Karena Allah. Makanya kadang-kadang kamu ini kerja terus gak dakwah. Yang satunya bilang, kamu dakwah terus kerja, keluargamu gak kamu ngurusi apa? Ini wong tukaran kok ora ngerti nih. Karena pernah ngerti nih, kerja itu wajib betul gak? Kerja itu wajib. Dakwah wajib gak? Wajib. Lho karo-karone lho wajib. Lah kok dipertentangkan? Waya Ramadan, sholat gak? Sholat. Puasa gak? Puasa. Dijalankan dua-duanya gak? Dua-duanya. Mosok iki waya Ramadan. Aku sholat gak puasa, ya salah. Aku puasa gak sholat, ya salah juga. Kewajiban karo-karo ini dijalankan. Bekerja wajib, kerjakan. Dakwah wajib, kerjakan. Gimana caranya dua kewajiban itu berjalan dua-duanya dengan cara sebaik-baiknya. Nah, gitu. Dan yang kedua, sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kerjanya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kita ini kadang-kadang dicekoki dengan film barat. Apa itu Ustaz? Film Robin Hood. Siapa yang pernah lihat film Robin Hood? Coba katakan, yang pernah lihat film Robin Hood? Mesti ngarep itu kayak gak tahu film Robin Hood ya. Tahu film Robin Hood? Tahu. Apa kisah film Robin Hood? Pencuri yang baik hati. Hah? Pencuri baik hati. Pencuri baik hati. Robin Hood adalah seorang pahlawan. Kenapa seorang pahlawan? Dia menolong si papa. Kok menolong si papa? Dia nggak punya papa, Ustaz. Maksudnya papa itu orang fakir, orang miskin itu si papa. Menolong orang yang fakir, yang miskin. Dia jadi pahlawan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Mencuri dari yang kaya. Ya, sing duwe akeh dicuri, habis itu dikasih kepada yang miskin. Lah yang kayak begini Pak, kalau di dalam Islam itu bukan pahlawan, tetap amalmu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak boleh sesuai syariat Islam. Menolong orang dengan cara mencuri itu salah. Jadi Robin Hood itu bukan pahlawan buat kita. Dia adalah tokoh
sebuah simbol kebodohan bagi banyak. Kok simbol kebodohan? Lah iya, emang kamu dapat pahala kamu mencuri itu berdosa. Bantu yang miskin dengan cara mencuri itu gak boleh. Kenapa? Karena beribadah sesuai dengan syariat Islam. Nek kowe bekerja terus bersedekah, nah itu boleh sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau nolong orang karena niat mencuri itu gak boleh. Podo kalau begini, Ustaz, saya utang bank. Dengan utang bank saya sedekah kepada pegawai bank. Lah kowe itu salah itu simbol kebodohan itu. Kenapa? Itu namanya riba. Lah kamu ngasih makan orang uang riba ya percuma gitu loh. Ngapunten ya, ini saya kasih tahunya hadis ini. Uang riba itu luar biasa. Apa luar biasanya? Kalau disedekahkan gak bernilai pahala. Jadi kalau ada riba itu mau disedekahkan kemanapun nggak akan dicatat oleh Allah sebagai pahala, itu enggak. Tetap dipegang, itu nanti akan jadi bahan bakar api neraka saat di yaumul akhir. Terus dikapakin, disedekahin nggak dapat pahala, disimpan terus jadi api neraka, dari bahan bakar api neraka. Piye coba ya? Makanya ojo jangan mendapatkan uang dari hasil riba, itu susah. Ngarangnya duit, jangan riba. Contoh riba. Saya punya 2 pulpen bekas, ya, pulpennya sudah kepakai. Mereknya Pilot, ya, Pilot sama. Tahu pulpen Pilot nggak? Tahu ya, pulpen Pilot. Sudah dipakai bekas ini. Saya tuker dengan 1 pulpen Pilot baru. 2 pulpen Pilot yang sudah terpakai ditukar dengan 1 pulpen Pilot baru, riba atau tidak? Riba atau tidak? Riba. Hal kalau ngono itu riba. Gak perlu anak-anak mau duit, tuker tok. Tuker 2 barang. Ini riba. Sampai duit emas, aku tuku. Misalkan Ustaz Kanto bojone dodolan anting. Regane piro Ustaz Kanto? Murah tak 500.000. Oh iya, saya enggak bawa duit saya Ustaz ya. Tak kasih DP kita 100.000, yang 400.000 saya tak pulang dulu ambil duitnya. Riba apa enggak? Boten. Riba. Tuku mas ya. Misalkan Ustaz Kanto jualan karena beliau sudah berhasil membelikan antung yang lebih gede kalau bojone, yang lebih mahal. Jadi antung yang lama dijual antung yang lama. Berapa harganya Ustaz? 500.000. Oke, saya beli Ustaz. Tapi saya nggak bawa duit, bawa 500.000. Saya masih bawa duit 100.000. Ini tak kasih DP dulu 100.000. Yang 400.000 saya tak pulang dulu, nanti tak kasihkan pinjamannya. Riba atau tidak? Riba atau tidak? Riba, saudara-saudara. Kenapa riba? Ada 6 barang ribawi yang itu harus yadan dan biadin. Apa itu yadan dan biadin? Harus cash and carry. Bawa emasnya, kasih lunas, harus begitu. Kenapa? 6 barang ribawi. Salah satunya adalah emas. Kenapa kok katanya nggak riba? Rekan-rekan
praktis saja. Makanya ngaji tiap Sabtu datang kan ngono. Siap ngaji datang? Ben Sabtu siap Pak? Itu sambil makan, sambil nyemil, santai ya, santai. Boleh ketawa kan gitu ya, boleh. Gitu, enggak apa-apa. Apa jatah 6 barang ribawi? Oh, banyak saudara-saudara. Termasuk salah satunya adalah garam. Utang garam ribawi. Gak oleh utang yang gak itu. Itu dasarnya nggak boleh. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Tapi di dalam hadis itu garam itu salah satu 6 barang riba. Tak Ramadan tak dodolan kurma tak utang-utangnya untuk apa ora. Pada dasarnya itu nggak boleh, haram. Tapi kata ulama ada yang menghalalkan saat. Nah, nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya. Bahasa ini juga gak mari-mari. Ini fokus ke jangan. Itu biasa harus dikasih pancingan itu biar menarik. Dulu saya itu kalau kasih ceramah nikah, kalau ada anak muda yang nikah itu saya kasih tahu suaminya itu. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya minimal seharga garam biar bojone gak riba. Karena gak duit utang ning toko utang garam sampai garam utang. Indonesia itu impor garam kan dari luar negeri utang terus harus dibahas ngono kae bae kayaknya ini. Riba bae kabeh ya. Oke ya. Jadi bekerja syaratnya beribadah syaratnya ada 2, yaitu ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan syariat Islam. Makanya begini, kenapa orang non muslim amalnya tidak diterima oleh Allah SWT? Karena dia nggak ikhlas, karena dia nggak karena Allah, karena Tuhan lain. Karena Tuhan lain, maka amalnya tidak diterima. Loh, kalau dia berbuat baik kan masa nggak dapat pahala? Enggak. Kenapa? Karena syarat beribadah, syarat beramal itu ada 2. 1, niat karena Allah SWT yaitu ikhlas. Yang kedua sesuai dengan syariat Islam. Non muslim ketika dia melakukan kebaikan dia tidak bernilai pahala. Kenapa? Karena nggak ikhlas karena Allah. Terus apa yang dilakukan Allah kepada orang non muslim? Dia diberikan balasan dia di dunia. Makanya orang non muslim itu bisa jadi di dunia itu makmur. Kenapa? Kan langsung diberikan balasannya di dunia. Gentel ning dunia kabeh. Begitu neng akhirat terus gak diopo-opo meneh. Lah kita kadang-kadang kebalikannya. Apa itu? Keinginan kita di dunia itu enggak dikasih sama Allah. Semuanya ditahan. Ditahan apa? Karena nanti akan disampaikan Allah pada saat di hari akhir. Tapi kita melas begini. Kok gak ditolong Gusti Allah? Salah, itu harus ditolong tapi nulungin kok ning ngono. Pengen selamat ning dunia ning akhirat kok piye ya begitu. Nek cinta-cinta nang kene, oh ya buat apa? Sama, saya itu teringat dengan pernyataan sahabat Umar atau Abu Bakar, saya lupa. Saya itu kalau baca sirah itu, sahabat itu kalau makan sehari itu 2 kali. Kadang sekali, kadang 2 kali. Ada seorang sahabat yang pernah makan sehari itu 3 kali. Itu dimarahin sama sahabat senior. Apa marahnya begini? Jangan sampai kenikmatan yang ada di akhirat kelak itu kamu habiskan saat ini di dunia dengan kamu makan 3 kali sehari. Lah kita itu bukan makan 3 hari itu 3 kali sehari aja itu bisa 4 kali, bisa 5 kali kita itu makan. Belum cemilannya, belum kopinya, belum rokoknya. Pagi-pagi sarapan jam 6. Jam 9 sono gethuk, telo, cemilan apa mangan maneh. Awan makan lagi, sore ketemu, kok malam makan lagi. Begitu habis maghrib makan, budal pengajian ketemu kancane mangan meneh kan begitu. Baru pengajian nongkrong karo kancane, begitu nongkrong karo kancane mampir ning warung sambil ngobrol makan meneh. Terus dino sampai papat ini.
Apa mana nek ustaz e? Isi pengajian sing dino ping 5 iso mangan ping 5. Jangan. Makanya gitu ya. Makanya kalau apa ya, kalau dulu waktu badan saya gemuk itu dia apa namanya, diledekin sama teman-teman itu, pukul-pukul itu perutnya ya karena itu. Aduh, jangan sampai kenikmatan di akhirat itu jatahnya kamu ambil untuk kamu nikmati di dunia saat ini itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi bekerja itu bukan beban hidup, karena bekerja itu ibadah. Karena bekerja bukan beban, melainkan ibadah adalah wujud pengamalan syariat Islam. Itu. Jadi jangan dianggap beban kerja itu, tapi anggaplah sebagai ibadah. Karena dengan bekerja Anda dapat pahala, menurut. Jadi pahala itu bukan sholat, poso, zakat, bukan itu aja. Bekerja itu juga mendapatkan pahala. Apalagi sama kerja sing tenan nang perusahaan. Oh, koncone. Lah, kok kerja serius? Perusahaan yang bangun. Pernah digituin nggak jawabannya? Kita ini sudah berusaha kerja itu dengan baik, dengan maksimal. Tapi teman kita ngeledekin misalnya. Apa ngeledekin? Kerja serius kerja gawe Cina, Cina ini. Itu nek perusahaan dhewe gak apa-apa, perusahaan Cina lah apa kerja serius. Wah, itu artinya apa? Itu tandanya Anda itu salah milih teman itu kan. Ya, jadi yang kayak begitu-begitu tolong agak geser-geser dikit sambil dinasihati. Gini. Memang kerja melo Cina sih ya gitu. Tapi yo kok nek dina Sabtu melo ustad gitu ya. Kok ngaji lagi dina Sabtu ning Baitul Qobal. Melo aku lah ben ngerti kerja itu koyo opo. Nah, gitu. Diajak di sini ya. Ada orang baru nggak di sini? Jamaah baru yang baru ikut itu ada? Ada. Ada berapa juta? Ya, tiap hari harus nambah, Kan kemarin sudah disampaikan dakwah kan begitu ya. Ini jamaah juga harus berdakwah. Gimana cara dakwahnya jamaah? Ngajak tetangganya kanan kiri, daripada satu-satu nongkrong gak jelas ning warung kopi, ayo nongkrong kalau aku. Nendi pokoke melok, gak usah ditutune nendi. Nek kulo masjid kok wis pokoke dijak saya aku wis kopi gampang, akeh kopi cemilan tak kei cemilan kopi padahal saya kayak panitia tak apa. Terus pokoke melok aku ae. Itu pengajian itu enak juga santai nih, iya santai. Daripada di YouTube itu harus kuota, gitu kan ya. Hadis ya. Di antara dosa-dosa ada dosa yang tidak bisa ditutupi dengan puasa dan sholat. Para sahabat bertanya, lantas apa yang bisa menutupi dosa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, keseriusan dalam mencari rezeki. Ada dosa dengan puasa dan sholat itu nggak bisa terhapus. Tapi dengan bekerja dosa tadi itu bisa terhapus. Apa dosa itu Ustaz? Allah alam. Itu rahasianya Allah. Jadi juga apa? Ketika jenengan bekerja, niatkan di dalam hati saya, ya Allah, saya ingin menghapus dosa-dosa saya yang tidak bisa dihapus dengan pahala puasa dan sholat ya Allah. Maka aku bekerja ya Allah. Niatkan, ketika bekerja itu diniatkan. Ibadah diniatkan untuk menghapus dosa. Sesuai dengan perintah, sesuai dengan hadis ini, keseriusan dalam mencari. Bekerja dan produktivitas. Islam mengajar kita untuk menjadi umat yang selalu optimis dan produktif dalam menjalani kehidupan. Dia harus optimis Pak, harus produktif, kinerjanya harus di atas rata-rata. Jadi orang kalau banyak ilmunya, ngerti ilmu agama, kerjanya itu tambah apik, bukan tambah gledek. Salah. Wong sing
ilmu agamane gak apik, sing gak duwe ilmu kerjane itu sak penake dhewe iku pantes. Tapi nek umat Islam sing sering ngaji, sing tahu agama, sing paham, justru ketika mencari rezeki dia bekerja dengan keras, dengan profesional, dengan produktivitas yang tinggi, dengan optimis. Itu begitu. Justru nggak boleh malas-malesan. Umat Islam itu luar biasa ya. Rajin anak itu, sholat rajin, kerja rajin, nurut juga sama atasan. Mantap sekali dia. Jadi contoh aku. Bukannya tambah ngaji, tambah kerja nggak benar, nah itu salah. Gitu ya. Hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya dunia itu diperuntukkan bagi 4 orang. Dunia itu diperuntukkan bagi 4 orang. Yang pertama, seorang hamba yang diberi harta dan ilmu oleh Allah. Jadi seorang punya harta, punya ilmu. Kan kalau ulama-ulama kan sering menyampaikan, lebih baik mewariskan ilmu daripada harta kepada anak-anak kita. Sering mendapatkan ceramah begitu kan? Betul nggak? Kalau menurut saya nih saja, menurut saya sebaiknya anak kita itu ya dikasih warisan ilmu dan harta. Bukan lebih baik ilmu daripada harta, bukan, ilmu dan harta. Ilmu tok karo hartane sakno, Pak. Gitu. Harta tok karo ilmune keblusuk, Pak. Terus apa ta? Yo ilmu dan harta, ngono lho. Itu sing sempurna seperti yang itu begitu. Ilmu dan harta. Dengannya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menghubungkan silaturahmi. Jadi pihak pertama adalah orang yang punya harta, diberi ilmu, dan dia menghubungkan silaturahmi, dia jadi orang yang bertakwa. Dan ia mengetahui bahwa ada hak Allah di dalam hartanya. Ini adalah seutama-utama kedudukan. Ideal ini. Saudara punya harta, punya ilmu, bertakwa, silaturahmi, banyak sedekah. Perfecto. Perfect. Kedua, seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah namun tidak diberi harta. Kemudian ia berniat seraya berkata, seandainya aku punya harta, sungguh aku akan beramal sebagaimana si fulan yang kaya. Dengan niatannya itu, maka pahala keduanya sama. Kita karena ngaji, Pak, punya ilmu, alhamdulillah. Tapi gak sugi-sugi, Pak, gak punya harta. Kemudian di dalam hati kita mengatakan, seandainya aku punya harta, maka aku juga akan bersedekah, beramal sebagaimana kedudukan orang yang pertama. Apa kata dalam hadis ini? Apa kata Allah? Maka pahalanya sama. Ya. Maka pahala keduanya sama. Yang ketiga, seorang hamba yang tidak diberi ilmu namun hanya diberi harta oleh Allah, lalu ia membelanjakan hartanya tanpa dengan pengetahuan dan tidak dijadikan sebagai wasilah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menyambung silaturahmi, dan ia juga tidak tahu bahwa di dalamnya ada hak Allah, maka ini adalah serendah-rendahnya kedudukan. Punya harta, nggak punya ilmu, hartanya dibelanjakan ngawur, tidak tahu haknya Allah, tidak bersedekah, tidak bertakwa. Itu serendah-rendahnya kedudukan. Dan orang keempat, seorang hamba yang tidak diberi harta dan ilmu oleh Allah Ta'ala, dan ia berkata, seandainya saya memiliki harta, maka saya beramal sebagaimana si fulan yang ketiga tersebut, maka dosa keduanya adalah orang yang keempat, raduwe duit, raduwe ilmu, tapi dalam hatinya ngomong, aku nek duit koyo sing nomor 3 kae, tak belanjane terserah aku kok. Sakarep-karepku, sapa pengen ini tak belanjane ngono. Maka apa? Maka dosa keduanya adalah sama. Makanya Pak, gak duwe
baik. Gitu loh. Niat toh saya itu bisa dosa keduanya sama, bisa pahala sama kalau niatnya baik. Rasulullah pernah bersabda, tidak pernah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari makanan yang dihasilkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Jadi makanan yang terbaik itu adalah makanan yang dari hasil jerih payah kita sendiri itu yang terbaik. Jadi alhamdulillah, makanya ngapunten ya. Tahu Utsman bin Affan enggak? Sahabat Utsman bin Affan tahu? Sugih enggak? Sugih. Ya. Tahu Umar bin Khattab enggak? Tahu? Sugih enggak? Umar bin Khattab itu sugih banget. Abu Bakar, Umar, Utsman sugih. Kalau jenengan tahu warisannya peninggalannya Umar bin Khattab itu berapa triliun? Jadi beliau itu pengusaha properti. Umar bin Khattab itu sugih. Utsman itu juga sugih, cuman yang kita kenal kan Utsman tok sing sugih kan ya. Sebenarnya saat itu sugih-sugih kabeh gitu sebenarnya gitu ya. Karena mereka itu pedagang semua gitu. Ya, pedagang pengusaha properti gitulah kalau si Ustaz Umar bin Khattab. Suatu ketika Utsman bin Affan itu mau memberikan santunan kepada veteran perang Badar. Apa kata Umar bin Khattab? Saya daftar. Karena sugih daftar. Apa alasannya? Karena saya tahu hartanya Utsman adalah harta yang berkah. Maka ketika saya mendapatkan harta yang berkah itu akan membawa kebaikan pada diri saya. Itulah kenapa kalau kita ini misalkan datang ke rumah teman gitu ya, dan hartanya berkah, dikasih makanan, makan itu Pak, jangan ditolak. Kenapa? Berkah. Kalau berkah membawa kebaikan. Kayak saya tadi malam datang ke rumah Ustaz Tio, kasih makan lele, meskipun perut kenyang, makan terus. Kan perutnya kenyang Ustaz. Iya ngerti perutnya kenyang. Tapi ya insya Allah harta yang diberikan Ustaz itu harta yang berkah. Maka ketika saya makan itu akan membawa kebaikan pada diri saya. Gitu loh. Udah ditolak, harus kenyang. Salah Anda itu. Gak matuk teori ini. Makan harta yang berkah. Insya Allah membawa kebaikan. Dikasih misalkan suruh bawa pulang, jangan ditolak. Kenapa? Karena itu harta yang berkah. Ustaz kok kemaru salah teori juga. Salah teori. Jadi teorinya itu bukan masalah kemaru atau tidak. Itu harta yang berkah. Ketika itu harta yang berkah, insya Allah membawa kebaikan. Tapi kita juga perlu saudara-saudara apa tuh? Meskipun panganannya enak, meskipun apa, tapi kalau sekiranya itu bukan harta yang berkah, gak usah dibawa, gak usah dibakar. Itu loh. Datang ke rumahnya koruptor, yang disuguhin anggur merah, disuguhin roti dari Perancis, misalnya itu apa? Efek. Mending aku datang ke rumah satu dikasih pecel lele sama sekojatu, mending itu. Kenapa? Itu lebih berkah. Daripada aku makan ini baru penyakit bahaya. Makanya kalau dikasih hartanya sekiranya berkah Pak, mau sedikit mau banyak, jangan pernah ditolak. Karena itu harta yang berkah. Harta yang berkah akan membawa kebaikan. Banyak orang yang kerjanya rajin, kerja keras itu senang gitu kalau diundang, "Tak, rumah saya mau makan-makan." Oh siap. Berkah ya berkah. Jadi mencari berkah. Ini cari makan atau cari berkah saudara? Ya dua-duanya. Ya karena dimakan jadi berkah. Kalau nggak dimakan gimana mau berkah? Yang kedua, barang siapa yang bersusah payah mencukupi kebutuhan keluarga, maka dia bagaikan berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau kita ini bersusah payah
mencukupi kebutuhan keluarga, maka kita bagaikan berjuang di jalan Allah, bagaikan jihad fisabilillah. Kenapa? Yaitu karena kita melindungi keluarga, jangan sampai kena makanan yang haram, harta yang haram, sehingga kita bekerja untuk melindungi mereka demi keberkahan mereka, demi kesucian mereka tetap terjaga. Itu luar biasa perjuangan kita itu. Jadi bekerja itu dengan niatan seperti itu dahsyat, luar biasa. Hal ini dikarenakan seseorang yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya bisa menghindarkan keluarga mereka dari hal-hal yang menjerumuskan, yang seringkali dilatar belakangi faktor keterbatasan ekonomi. Jadi karena kita bekerja keras, alhamdulillah masalah-masalah terkait dengan keterbatasan ekonomi yang akan menimpa keluarga kita bisa kita hindari dari hasil kerja keras kita. Wah, gitu loh. Ya. Kerja keras tapi akhirnya tahu gak usah isi. Kenapa gak usah isi? Rasulullah itu juga berhutang, pernah hutang juga. Lah Rasulullah pernah hutang gak isi, mosok sampai umatnya isi, ngono lho. Tapi wae tak sing sabar ngono lho. Itu dalam hati emang kowe tok sing diutang. Dalam hati juga kowe tok sing utang akeh iki juga kabeh akeh. Cuman aku gak ngomong. Lah aku gak ngomong, lah aku sambatan dhisik gitu. Nek kowe gak sambatan mungkin aku sing sambatan sik ngono. Karena kowe gara-gara kowe sambatan aku wis gak enak sambatan. Tak kowe tuwa lah gitu ya. Gitu ya. Sama sebenarnya saya yakin di sini tuh nggak ada manusia yang nggak pernah berhutang di sini. Ada yang nggak pernah berhutang di mana tangan? Sampai ingin tahu? Ada nggak? Nggak ada ya. Saya yakin nggak pernah berhutang. Minimal SPP anaknya yang waktunya tanggal 15 dibayar. Mulur bang 20 kan utang juga kan begitu 5 dino utang. Ya, hadis riwayat Tabrani. Dalam sebuah riwayat dikemukakan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'az Al-Ansori. Tahu Sa'ad bin Mu'az? Tahu Sa'ad bin Mu'az ya? Orang yang melindungi dakwah Rasulullah di Madinah. Berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh. Tangannya Sa'ad itu tokoh saudara. Pimpinan kaum Ansor. Pimpinan kaum Ansor. Itu Sa'ad. Tangannya melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah SAW bertanya, kenapa tanganmu? Tanya sama Rasulullah ke Sa'ad. Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu? Tangannya melepuh, kulitnya gosong. Gitu ya. Hitam lah kan begitu. Sa'ad menjawab, karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Coba bayangkan, ketua kabilah, ya, ketua kabilah, kepala suku, kerjanya nyangkul yang sawah, tangannya melepuh, kulitnya gosong. Untuk apa? Mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Jadi ini sampai kerja sampai gosong kulitnya hitam gitu ya, sampai kapalan kabeh gak usah isi. Kenapa? Kemudian Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Rasulullah mencium tangannya Sa'ad. Kalau Rasulullah masih hidup saudara dan tahu kalau jenengan ini bekerja keras sampai tangannya ngelepuh, sampai gosong hitam itu, mungkin juga akan dicium oleh Rasulullah gitu. Kalau sekarang kan orang jidatnya hitam kan itu ya ahli sujud, betul nggak? Tapi nek wong ahli ibadah itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki hitam kabeh. Nek ahli sujud, sing sujud kan batu itu. Nek ahli ibadah, itu sing ibadah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya tandanya apa? Dari ujung rambut ujung kaki hitam kabeh ahli ibadah. Gosong namanya. Jadi ojo dikasih pelembab, pemutih, malah nggak simpati. Wah,
Ustaz kok klinis ganteng pasti nggak pekerja keras kerjone malahi jamaah apa mau jamaah ceramah kudu bayar itu luar biasa. Nah inilah contoh yang diberikan Sa'ad bin Mu'az kepada kita bagaimana orang bekerja itu luar biasa dahsyat gitu ya. Sampai Rasulullah SAW aja mencium tangannya Sa'ad itu dan mengatakan bahwa tangan seperti inilah yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Coba nek sampe gosong kabeh sak awak melepuh kabeh itu badan enggak akan pernah disentuh oleh api neraka. Keren kan begitu. Jadi kalau melihat saudara kita yang hitam-hitam itu harus kita hormati gitu. Hitam ahli badai, masa aku sing itu mau jidat kotok iki kabeh sak ujung karo ujung kaki hitam kabeh. Berarti luwih akeh amale dia daripada kita. Betul enggak? Setuju. Kowe mung iso sujud tok makane sing hitam bathuke. Iki hitam kabeh ya atas sampe bawah. Lebih keren dari kamu itu. Bekerja dalam Islam harus punya kafaah, punya keahlian. Keahlian itu ditempuh dengan pendidikan, latihan, dan pengalaman. Harus punya himmah atau etos kerja tinggi, yaitu motivasi ibadah. Dan yang terakhir adalah harus amanah, yaitu terpercaya. Apa itu terpercaya? Bahwa pengawasan itu adalah langsung oleh Allah SWT, bukan diawasi oleh supervisor, bukan diawasi oleh bos, bukan diawasi oleh manajer, bukan. Tapi yang mengawasi adalah Allah SWT. Nah itu begitu ya. Bekerja dalam Islam. InsyaAllah dengan cara begitu maka bekerja kita akan menuai berkah. Nah, itu materi yang cukup saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan yang di luar materi ini saya perbolehkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, minggu depan insya Allah akan saya jawab. Monggo. Masya Allah, bahasannya sangat menarik sekali dia. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Mungkin ada yang malu-malu juga bisa nulis pertanyaannya di kertas yang disediakan oleh panitia. Tapi lebih baik tanya langsung sih supaya jelas juga nanti jawabannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz, ini berkaitan dengan riba. Di mana seorang keluarga atau pasien itu mau berobat ke rumah sakit kan nggak ada biaya. Ya satu-satunya jalan itu pakai BPJS yang ada iurannya berbulan itu berapa gitu. Apakah itu suatu riba dan apakah si pasien itu berdosa mengingat hanya itu jalan satu-satunya untuk berobat supaya dia bisa bertahan hidup. Begitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab apa ada pertanyaan lain? Langsung jawab. Satu jawab, satu jawab. Hah? Langsung dijawab aja. Oh, langsung jawab. Oke. Ini pertanyaannya ini bercabang sebenarnya. Membahas tentang ribanya, tentang asuransinya atau BPJS-nya gitu, macam-macam. Saya jawab pertanyaan pertama dulu tentang berobat. Apakah jenengan tahu apa hukum berobat? Hukum berobat untuk sebuah penyakit itu adalah mubah, bukan wajib. Mubah artinya apa? Nek sampai sakit itu boleh berobat, boleh juga tidak berobat. Jadi berobat itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh, bukan wajib, bukan. Kalau wajib kan harus berobat. Enggak. Sahabat itu banyak yang sakit dan tidak berobat. Loh, kok nggak berobat kan? Oh iya. Kenapa nggak berobat? Karena
Jadi ketika dia bersabar dengan sakitnya, maka terhapuslah dosa-dosanya. Kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Gak berobat. Berobat boleh gak Ustaz? Ya boleh. Dengan catatan. Apa catatannya? Berobat juga karena ini mubah, gak wajib. Maka ketika berobat tidak boleh melanggar hukum syara. Apa itu melanggar hukum syara? Contoh misalkan, memang berobat harus lewat BPJS. Kan gak harus lewat BPJS. Aku diluar kayak gini. Tubuh dewe. Alternatif juga banyak. Temennya bisa bekam. Ustaz bagus. Bekam menang ya. Tapi sore lagi duit jadi beres. Kalau turun dewe mau bekam kepala sampai kaki atau kepala tok apa badan tok atau mau tak bekam sampai muka-mukanya kan begitu. Ya cukup di tempat tertentu aja. Oke, bekam. Begitu bekam selesai sembuh, alhamdulillah. Harus saya BPJS? Tidak. Alternatif. Minum jamu-jamuan mungkin. Namanya herbal. Itu. Ya kan banyak herbal-herbal yang bisa menyembuhkan kita juga gitu loh ya. Selain obat-obat kimia itu banyak. Kayak kemarin saya sampaikan ke teman-teman saya sendiri melakukannya. Apa itu? Saya itu sering punya begah, kembung, asam lambung. Jadi saya dulu sering asam lambung. Jadi kalau makan sambal dikit, makan rawon dikit itu langsung naik. Udah begitu susah napas tuh, tak enak. Ini dada ini rasanya panas rasanya. Minum obat mah enggak. Apa yang saya lakukan? Bangun tidur, minum air putih sedikit. Ini belum makan. Ya, bangun tidur, minum air putih sedikit, sama persen jeruk nipis atau lemon itu campur air, diminum klek tiap hari. Alhamdulillah Pak, sembuh. Pertanyaannya, beli jeruk nipis pakai BPJS nggak? Gak perlu. Jadi satu, berobat itu hukumnya mubah, dan yang kedua, kalaupun Anda itu berobat tidak harus lewat BPJS, pakai alternatif yang herbal lah, yang bekam, yang fastu, yang apa macam-macam. Itu juga bisa Anda tempuh karena itu alternatif. Ustaz, kalau saya BPJS boleh atau tidak? Nah itu problem. Apa problemnya Ustaz? BPJS itu asuransi. Di dalam Islam asuransi itu haram hukumnya. Kok haram Ustaz asuransi itu? Yep. Haramnya ada di mana Ustaz? Jadi begini. Islam itu membolehkan satu, jual beli barang atau jual beli jasa. Sekarang saya tanya, asuransi itu jual beli apa? Jual beli janji. Jual beli janji. Boleh nggak janji itu dijual belikan? Asuransi itu jual beli janji, saudara. Pak, nek mobilmu hilang, tak ganti. Kan janji, nek mobil hilang, nek mobil hilang, tinggal apa aku bayarin. Jadi salah satu keharaman asuransi itu karena objeknya itu tidak benar. Apa itu yang tadi jual beli janji? Janji itu tidak boleh diperjualbelikan. Contoh misalnya, saya akan memberangkatkan haji seluruh keluarga Anda, janji saya janji. Ya. Jika apa? Jika saya mau. Nah, maka Anda harus bayar sama saya setiap bulan 500.000. Sih, boleh nggak? Apa yang maksudnya ini? Aku kemana duit 500.000, janjinya mau juga ini, mau biaya ini, sama janji. Kalau
rumahmu terbakar, kalau nggak terbakar, kalau rumah apa sepeda motormu hilang, kalau nggak hilang, kalau mobilmu hilang, kalau nggak hilang, kalau kamu sakit, nggak sakit, bayar terus. Nah itu maksud saya. Makanya asuransi itu hukumnya haram. Ya. Jadi banyak itu fikih-fikih tentang orang itu banyak banget itu ya. Wakil lah. Kalau mau dibahas itu mungkin setengah tahun nggak selesai. Macam-macam. Makanya kalau habis kajian begini itu ada beberapa jamaah datang saya nanya, Ustaz kalau begini bagaimana? Sebenarnya ditanya di forum jamaah ini lebih bagus biar semuanya tahu. Kalau cuma datang terus nanya yang tahu kan beliau saja kan begitu, yang lain nggak tahu. Tapi kalau ditanyakan di forum tahu semua. Satu, berobat hukumnya apa, Ustaz? Yang kedua, berobat tidak harus lewat BPJS. Yang ketiga, BPJS itu hukumnya haram. Terus apa meneh? Riba. Nah, ini kan sudah jelas soal riba kan begitu. Sudah terjawab belum pertanyaannya? Oh, sudah, alhamdulillah. Yang lain monggo. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Silakan. Sudah terkabel. Ayo, kalau punya unek-unek ditanyain aja. Daripada habis selesai habis itu baru nanya kan yang lain pada nggak tahu kan. Ayo, ada pertanyaan? Gak ada kan? Mungkin ini apa belakangnya Mas Wanto itu mungkin mau tanya. Sudah. Nambahi yang mengenai kesehatan tadi, Ustaz. Oke. Apa dalam Islam itu dikenal apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati, Ustaz. Kalau dikenal apakah gimana contohnya saat Rasulullah menerapkan apa tidak? Mungkin arahnya ke vaksinasi sama imunisasi tadi, Ustaz. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa bisa diterapkan? Oh, bisa. Memang mencegah itu lebih baik dari mengobati. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika ada wabah, Rasulullah SAW itu mengisolasi, diisolasi itu. Kaum muslimin nggak boleh bepergian ke sana, ke sana kan diisolasi. Itu menunjukkan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dicegah jangan sampai terjadi kena wabah gitu. Jadi dikenal di dalam Islam bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya memang itu dilakukan gitu. Nah, bagaimana hubungannya dengan vaksin, dengan imunisasi? Nah, kan begitu ya. Sekarang itu begini loh. Apa hukumnya vaksin? Apa hukumnya imunisasi? Menurut pendapat saya, ini pendapat saya, vaksin dan imunisasi itu salah satu cara untuk berobat. Apakah berobat itu mencegah penyakit ataukah menyembuhkan penyakit? Tapi itu terkategori sebagai salah satu cara berobat. Kalau itu salah satu cara berobat, maka berlakulah hukum berobat. Apa itu hukum berobat? Bahwa hukum berobat itu hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Nah, sekarang kalau dilakukan boleh, Ustaz? Ya boleh. Tapi bahan-bahannya haram, Ustaz. Nah, maka ada kondisi lagi. Apa itu? Di mana sahabat itu juga pernah menggunakan obat yang haram untuk berobat. Apa itu? Ngapunten. Itu
namanya air kencing onta itu diminum sebagai salah satu obat. Air kencing itu kan haram, tapi diminum. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW mendiamkan, di sisi lain Rasulullah SAW itu melarang, sehingga jatuh hukumnya berobat dengan barang yang haram itu adalah makruh. Kenapa? Karena kaidah usulnya mengatakan lebih baik menjalankan dua hukum daripada menegasikan salah satunya. Itu prinsipnya. Jadi kalau ada larangan, dari sisi yang lain juga mungkin ada anjuran atau ada pembiaran, maka dua hukum ini dikompromikan biar dua-duanya bisa jalan, bukan dimatikan salah satunya. Nah, kalau ini dikompromikan, maka jatuh hukumnya adalah makruh. Nah, kalau makruh, maka pemahamannya adalah apa? Dilakukan tidak apa-apa, tetapi lebih baik untuk ditinggalkan. Kalau ada yang halal, sebaiknya pakai yang halal, itu lebih baik. Pemahamannya itu begitu ya. Itu terkait dengan imunisasi dan segala macamnya itu. Clear? Atau ada lagi yang mau diskusikan di sisi mananya? Kalau ada paksaan itu vaksin nanti Kenapa? ada sedikit paksaan atau diwajibkan vaksinasi. Ya kan gini, kan mubah, gitu loh. Mubah kan boleh iya boleh tidak. Lah, iya itu nggak apa-apa. Pertanyaannya, jenengan dipaksa itu iya, lu nggak dipaksa iya lo nggak apa-apa. Kalau dipaksa iya, yuk nggak apa-apa juga. Lo nggak dipaksa lo nggak apa-apa juga. Mubah itu kan begini. Misal, contoh, Mas Firman itu, duduk itu mubah, duduk itu mubah itu artinya boleh. Mau duduk mau berdiri itu boleh, terserah Mas Firman. Saya tanya, Mas Firman, duduk. Ya nggak apa-apa, mau saya paksa nggak apa-apa kan nggak apa-apa. Duduk aja loh begitu Mas Firman. Jadi secara hukum itu dipaksa. Ya nggak apa-apa kalau mau jalankan. Kalau ini ya permasalahannya begini, jenengan itu keyakinannya nggak mau gitu, nggak mau. Kemudian dipaksa. Nah orang nggak mau kan dipaksa. Nggak mau itu boleh atau tidak? Boleh kan begitu. Tapi dipaksa harus mau. Gimana Ustaz? Ya terserah jenengan menjalankan. Dijalankan loh Anda nggak berdosa. Nggak dijalankan juga nggak berdosa, terserah. Ustaz, saya nggak menjalankan. Nggak apa-apa. Terus bagaimana Ustaz? Kabur Ustaz. Ya terserah mau kabur mau kemana kan? Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya naik kereta apa nggak bisa Ustaz karena nggak ada keterangan ininya. Jadi itu urusan antum kalau nggak mau. Karena antum nggak mau ya ambil risikonya itu kan begitu. Ambil risikonya. Tapi saya nggak kemana-mana Ustaz. Cuma di rumah sama di pabrik aja. Ya wes itu naik. Mendem nggak apa-apa. Yang penting nggak ditakoni misalkan ini wajar kalau vaksin mau maaf ini pada tanggal itu saya ke Jogja bisa emang ke Jogja atau ke Jerman jauh tengah Jerman jejere kauman atau bilang mohon maaf tanggal itu saya ada perlu itu macam-macam Pak datang ke tetangganya juga perlu makan juga perlu kata itu bersayap itu saya tuh wakai tenan mohon maaf tanggal itu saya ada perlu gitu padahal dia perlu penting kalau kita perlu mau makan mau apa gitu sama anak-anak zaman dulu kan pinter-pinter ya siswa itu kalau anak SMA itu biasanya pinter-pinter bohongin gurunya sebenarnya nggak bohong bener perutnya itu dicubit gitu. Terus bilang sama Bu, maaf saya sakit. Oh iya sana istirahat di UKS. Terima kasih Bu. Bohong nggak? Enggak, beneran yang perutnya sakit. Sakit kenapa? Dicubit sendiri gitu. Jadi sambil tangannya nyubit begini, ngomong sama gurunya, perut saya sakit Bu. Yaudah sana ke UKS. Iya Bu, makasih Bu. Habis itu dilepas tangannya nggak sakit lagi kan? Tapi disuruh ke UKS. Itu pinter
nek seneng ae. Ojo dikasih tahu mananya ya nanti saya jadi masalah. Jari Ustaz harus di pengajian di Rosa. Wah. Ada lagi? Monggo selanjutnya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang ballpoint 2 tukar 1 riba, walaupun harganya sama. Iya, jadi sama-sama pilot, jenisnya sama. Harganya maksud saya. Ya, pilot anggaplah harganya 1.000 ya. Ya. Saya beli 3 pilot Pak. Ya. 1.000. 2 sudah saya pakai. 1 baru. 1 yang baru saya tukar dengan 2 yang sudah kepakai. Terus saya tanya kembali. Saya punya HP harganya 1 juta. Nggih. Teman saya harganya 2 juta. Nggih. Lah teman saya suka HP saya. Nggih. Ibaratnya kita tukar. Nggih. Padahal harganya kan nggak sama. Nggih. Nah, apa hukumnya ini? Boten. Apa hukumnya riba? Iya. Boten. Enggak. Kenapa enggak? 1 sama 1. Kalau ini 2 lawan 1. Tapi kan harganya nggak sama Pak. Iya, harganya enggak sama, enggak apa-apa. Ngapunten sekarang katanya. Zaman dulu Pak belum ada uang, gimana cara jual beli? Barter, harganya enggak modul. Itu enggak sama, namanya barter harganya enggak sama. Kalau nyari harganya sama, enggak akan pernah ketemu yang sama Pak. Begitu. Enggak apa-apa, yang penting ridho sama ridho. Problem ribanya tadi itu bukan ditukar barang yang harganya beda, bukan. Tapi tukar 2 dapat 1. 2 bekas 1 baru. Ini ada kelebihan 1, namanya riba nasi'ah ini. Bukan soal kualitas, kuantitas. Gitu, kuantitasnya. Kan kualitas itu tidak mempengaruhi. Hadisnya apa? Hadisnya begini. Boleh enggak kurma basah? Kurma basah 2 kilo ditukar dengan kurma kering 1 kilo. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Mau kering mau basah 1 kilo tetap ditukar 1 kilo. Kalau lebih dari 1 kilo riba. Ribanya riba nasi'ah. Gitu ceritanya. 1 lawan 1 boleh Pak. Jadi kalau jenengan punya teman yang punya handphone Apple, handphone jenengan Oppo dan mau tukar, pas segera lakukan itu. Kalau jenengan nggak mau, sama saya saja. Saya insya Allah mau. Harganya situ 12 juta Ustaz. Harga kita cuma 3 juta. Nggak ngurus, mau sama-sama mau. Nggak apa-apa. Harganya beda Ustaz. Harga itu pada saat kita menyandarkan sesuatu kepada uang. Nah, ini bahas ekonomi lagi nanti. Uang itu kan standar untuk menilai semua barang, betul nggak? Betul ya? Masalahnya itu apa? Masalahnya uang sendiri itu tidak memiliki nilai yang tetap, berubah. Itu problem. Karena itulah ekonomi kita nggak akan bisa baik itu begitu. Beda sama Islam. Apa itu standarnya emas? Emas ini tidak pernah berubah. Kalau emas tidak pernah berubah, standar ini dipakai untuk menilai barang-barang yang lain, itu tepat gitu. Tapi kalau uang kertas, uang logam itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun nilainya. Padahal jagung itu nggak pernah menaikkan dan menurunkan harganya. Yang berubah itu uangnya, bukan jagungnya.
kambing dulu berapa dinar? 1 dinar. Ya, harga kambing 1 dinar sekitar 4 jutaan misal gitu ya. Sampai hari ini sama 1 dinar. Jadi kambing itu tidak pernah menaikkan dan menurunkan harganya, tetap sama. Tapi kenapa? Dulu kambing harga 500, sekarang kambing harga 4 juta. Kenapa? Padahal kambing nggak pernah menaikkan dan menurunkan harganya gitu loh. Paham nggak dengan ini? Nggak paham? Alhamdulillah kalau nggak paham kan begitu. Nanti kita lanjutkan di episode yang akan datang. Jadi barang itu nggak pernah nilai itu nggak pernah turun, nggak pernah naik. Barang itu dari dulu ya begitu itu nggak pernah naik, nggak pernah turun. Yang turun itu nilai uangnya, gitu loh. Karena disandarkan pada uang. Makanya kalau kita menyandarkan harga itu pada uang, rupiah, dolar, apa segala macam, yakinlah harga barang itu pasti akan berubah-berubah. Ekonomi nggak akan stabil. Kenapa? Karena dia nilai intrinsiknya itu, nilai yang terkandung di dalam zatnya itu tidak stabil. Beda dengan emas. Emas itu nilai intrinsiknya itu stabil. Logam mulia itu stabil nilainya. Karena stabil, maka ketika dipakai untuk mengukur menstandarkan harga-harga barang yang lain, dia akan tetap tidak akan pernah berubah. Makanya kalau negara pakai mata uangnya dinar atau dirham, stabil. Pakai rupiah, dolar, stabil. Apalagi kalau dengan tahu Amerika, itu jahatnya. Kenapa? Kalau kita nyetak rupiah, itu harus ada cadangan emas, betul nggak? Harus ada cadangan emas. Kalau rupiah cetak, misalkan rupiah mau dicetak 1 triliun, gitu ya, mau disebarkan, itu harus ada cadangan emasnya. Kalau enggak, itu dimarahin secara internasional. Tapi jangan ngerti nggak Amerika? Amerika di perjanjian Bretton Woods itu tahun 1970-an, 71 atau 73. Presiden Amerika saat itu mencabut standar dolar dari emas. Apa artinya? Amerika itu bebas nyetak dolar. Sakarep dhewe, sakarep dhewe. Bah duwe emas, bah duwe emas, terserah dia nyetak. Baru ngerti kan? Itu kesolimannya Amerika itu begitu. Kita harus ada cadangan emasnya. Kalau mereka enggak fair. Jadi langsung enggak fair ini 10-10 tahun itu bisa. Ya sampai dibuangi udah berapa tahun namanya. 10-an tahun. Sudah begitu nilai rupiah dimainkan sama kita. Apa itu? Pada saat Amerika itu bisa mencetak dolar berapapun harganya, kemudian disebarkan ke dunia internasional. Diutang-utangin. Siapa sih utang? Bunganya rendah. Nanti puluhan tahun baru bayar, diutang-utangin. Kan bebas cetak kan gitu. Termasuk di Indonesia ditawari utang. Diambil oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. 30 tahun dan segala macamnya. Utang banyak. Akhirnya apa? Tahun 70-an, 1970-an sekian, jatuh temponya itu tahun 2098. Karena 30 tahun jangka waktu pengembalian. Dari situ George Soros tahu kalau Indonesia itu mau mengembalikan hutang tahun 70-an itu dengan dolar. Apa yang dilakukan George Soros? Menarik semua dolar di pasaran, dibeli semua dolar di pasaran, dibeli. Begitu dibeli, orang Indonesia butuh buat bayar hutang, gak ono, harga dolar naik, swag, gitu Pak. Rupiah langsung turun, artinya apa? Mereka mengeruk kekayaan harta kita itu dari sistem dolar itu. Soalnya bapak kita ini Pak. Soalnya bapak enggak, wah kalau aneh enggak nyaut ini, terlalu berat kajian. Ya, kalau kajian ekonomi memang agak berat memang ya. Bikin ngantuk, bikin apa, gitu. Lain-lainnya kita bahas gitu. Mungkin begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup lah. Gitu. Menyambung pertanyaan bapaknya tadi itu, saya pernah mendengar bahwasanya barang ribawi itu kan ada 6. Jadi ketika tukar menukar barang ribawi itu tidak boleh
beda. Misalkan emas dengan emas, saya pinjam emas 1 gram, kembalikannya harus 1 gram, sama. Dan itu tidak berlaku bagi barang selain barang ribawi tadi itu. Nah, sehingga ketika saya misalkan pinjam Ustadz Agus ini, taruhlah tukar menukar selain barang ribawi itu nggak ada masalah gitu, walaupun jumlahnya berbeda. Nah, itu mohon penjelasan Ustaz. Tadi kan dijelaskan bahwasanya pulpen 2 bekas sama 1 yang baru. Ya, jadi 6 barang ribawi itu nggak boleh ada kelebihan. Itu sesama antar barang ribawi. Emas sama emas. Kalau emas 1 gram, ya harus ditukar dengan emas lain 1 gram meskipun beda karat. Jadi emas pertama 1 gram 24 karat. Emas yang satu 22 karat, tapi 1 gram juga ditukar, boleh nggak? Boleh, tukar. Nah, yang nggak boleh, yang boleh begini lagi, emas sama perak. Emas 1 gram ditukar dengan perak 10 gram, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kelebihan, itu ketika barangnya sama. Yang barang ribawi itu. Jadi kalau misalkan emas sama barang lain, ya boleh, mau 1 gram ditukar dengan 50 juta itu ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau emas sama emas harus sama, perak sama perak harus sama, garam sama garam harus sama, gandum sama gandum harus sama, kurma sama kurma harus sama timbangannya. Masalah kualitas nggak ada masalah. Gitu ya. Bagaimana misalkan Ustaz, ya tadi pulpen, kan ini bukan barang ribawi Ustaz, pulpen. Loh, betul, kalau barang ribawi kan 1 pulpen sama 1 pulpen. Kalau misalkan pulpennya itu barang ribawi kan begitu, ya. Kalau lebih dari 1 itu nggak boleh, ya. Kalau misalkan barang ribawi, kalau pulpen ini kan bukan barang ribawi Ustaz. Pulpen bukan barang ribawi, tapi tukarnya ini ada kelebihan. Itu kelebihan jumlah. Karena kelebihan jumlah, maka itu termasuk riba nasi'ah. Itu nggak boleh. Ya, jadi 1 pulpen baru dengan 2 pulpen lama yang ditukar, itu nggak boleh. Ya, tukar aja, mau baru yang bekasnya tukar aja. Jadi bukan jumlahnya harus 2, kalau lama 2, kalau berat 1 itu ada kelebihannya. Kalau terkait dengan barang ribawi, ya sesama barang ribawi. Kalau barang ribawi dengan barang yang lain bebas. Termasuk barang ribawi itu harus yadan dan biyadin, harus cash and carry. Gak boleh tukar emas kredit, gak boleh. Apalagi bisnisnya adalah mengkreditkan emas atau perhiasan. Hentikan mulai dari sekarang, itu ribawi. Gak boleh, gak boleh. Bahan pokok kredit boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Karena gak termasuk 6 barang ribawi. Beras termasuk. Gak ada, beras gak termasuk. Gandum kan belum beras. Kan di sini kan makan pokoknya kan Beras. Oh bukan, gandum, bukan beras. Gandum, jewawut. 6 barang ribawi itu gak boleh dimisal-misalkan. 6 itu ya 6 itu aja. Gak boleh. Itu emas tak? Berarti apa namanya? Perak apa? Gak boleh. Ya perak juga salah tuh. Perak, emas, gandum, jewawut, kurma, garam. Beras lain sama gandum, jewawut lain. Hutan gula nggak boleh. Hutan gula boleh, yang nggak boleh garam.
Tapi itu nanti dibahas. Ada ulama yang boleh. Apalagi mau saya sampaikan tadi lupa. Lupa. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada. Katanya tak. Oh monggo. Burung ide. Oke. Ini kan seumpama ya kita punya hutang. Nah utangnya itu kan utang mata uang itu kan berubah-ubah nilai tukarnya ya. Nah terus seumpama kita hutang dibayar 10 tahun ke depan seumpama kita bayarnya 10 tahun ke depan gitu. Kan nilai tukarnya kan sudah berubah. Nah itu kita akan mengembalikannya sesuai utang kita dahulu atau sesuai nilai tukar yang sekarang. Terima kasih Pak. Pertanyaan bagus. Maka satu, nek lebaran tukar duit 100.000 dapat duit yang baru-baru senilai 90.000, itu ribawi saudara-saudara. 100.000 harus ditukar 100.000. Mau baru mau lama tetap sama. Gak boleh baru 90.000 ditukar dengan 100.000. Gak boleh itu riba. Terus ya apa Ustaz? Ya wis lah, gak sing anyar gak usah pakai sing anyar. Lapo pakai anyar-anyar. Bojo lawas gak ditukar sing anyar. Lah itu masalahnya kok itu pedal riba gitu. Tampol itu bojo sing lama kan gitu. Gak usah ditukar-tukar gitu. Kalau mau tukar ke bank, insya Allah kalau tukar ke bank itu nggak ada potong-potongannya. 1 juta ya 1 juta gitu. Nggak jadi 900. Nggak boleh ya. Pertanyaan, Mas itu bagaimana? Saya utang 1 juta 10 tahun yang lalu. Berapa saya harus mengembalikannya Ustaz? Apakah 1 juta sesuai dengan hitungan yang dulu, ataukah 1 juta plus nilai sampai hari ini? Jawabannya adalah 1 juta nilai yang dulu. Kan uangnya kan turun nilainya Ustaz. Ya mau turun mangga akate 1 juta ya 1 juta balik. Nek gak tuh lo aku lah rugi Ustaz. Nek kowe kepingin gini loh, orang hutang itu bukan bisnis. Harus dibedakan ya. Hutang piutang itu masuknya adalah takabul. Tahu takabul? Tolong menolong. Terkategori tolong menolong. Karena hutang piutang itu terkategori tolong menolong, maka tidak boleh ada keuntungan di dalam melakukan tolong menolong. Karena kalau tolong menolong ada keuntungan itu bahaya itu, merusak tatanan kehidupan manusia. Apa contohnya Ustaz? Contohnya ada orang kecelakaan, tolongin, dibawa ke rumah sakit habis itu bilang sama yang yang sakit, karena saya sudah menolong Anda, maka Anda harus bayar saya 2 juta. Kalau Anda nggak bayar saya 2 juta, rugi saya nolong Anda. Lu nolong kok rugi, ku piye ceritane? Itu yang kayak begitu merusak tatanan. Maka suap itu merusak tatanan. Pak tolong lebokke anakku, lebokke ae. Mau njaluk tulung, gak usah njaluk duit. Kenapa jeneng njaluk tulung kan? Hutang piutang itu tolong menolong. Karena tolong menolong, maka tidak boleh ada keuntungan. Tolong menolong. Kalau pengen ada keuntungan, jangan hutang piutang, tapi kerjasama. Tanya, kowe utang piro? 1 juta. Arep digopo? Modal bisnis. Terus ngene lah, kita sirka aja berdua. Oh, sirka boleh gak keuntungan? Boleh, kerjasama bisnis. Itu bisnis apa sih? Ternak lele. Oh siap. Ternak lele. 1 juta. Jebret. Kalau 1 juta, nanti keuntungannya berapa? Modal dikembalikan, untung dibagi. Utang 1 juta, utang meskipun lele beranak sukses dan segala macamnya, yo tetap 1 juta balik, gak boleh lebih. Pengen lebih, bisnis, ojo utang. Pengen nilainya stabil, yo ojo utang duit, utang emas. Wes, aku gak ada duit, kowe tak pinjemin
apa tak sini emas wae. Nih tak utangin emas. Tak kayak utangin 100 gram. Dolen juga terserah. Meskipun 100 gram saat itu harganya misalkan sak gramnya 1 juta, berarti kan 100 juta tuh. Sekarang harga emas sak gramnya 2 juta, jadi 200 juta. Pertanyaannya, saya harus mengembalikan emas 100 gram atau uang 100 juta atau uang 200 juta? Di situ. Yo emas tetap, gak boleh berubah uang 100 200 gak boleh. Emas yo emas. Jenenge sapa Mas? Mas. Sama jenenge sapa Mas? Hah? Oh Mas Halim. Ini Mas Halim dari 10 tahun lalu sampai sekarang ya tetap Mas Halim. Gak boleh diganti duit 100 juta, 200 juta. Gitu Mas Halim ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Pak Sunarto. Mungkin saya kasih kesempatan 1 kali lagi ya untuk yang di belakang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini mau tanya di luar materi ngaji. Ini mohon penjelasannya perbedaan investasi dan asuransi sekaligus hukum-hukumnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Investasi itu berbeda dengan asuransi. Investasi itu berarti orang invest. Apa maksudnya invest? Menyertakan modal usaha. Jadi orang punya usaha, kita menyertakan modal. Itu namanya investasi. Di dalam Islam, investasi ada nggak Ustaz? Ada, ya, ada. Kerjasama investasi. Jadi orang memberikan penyertaan modal, ada orang lain juga mungkin memberikan penyertaan modal, mungkin orang lain yang mengelola. Itu di dalam Islam namanya syirkah. Syirkah itu ada 6 macam, gitu ya. Nanti ada mudorobah sendiri itu ada mudorobah, musyarakah juga. Kemudian ada inan, ada wujuh, ada abdan, ada mufawadoh, ya. Banyak, ada syirkah amlak, syirkah syirkah amlak dan macam, ada sekitar 5 atau 6 lah ya syirkah itu. Bahas. Nah, itu terkait dengan investasi. Ya, orang jadi punya duit kerjasama dengan orang yang punya usaha atau yang mau membangun usaha. Nah, itu namanya investasi ngasih duit. Apa bedanya asuransi dengan investasi? Beda. Kalau asuransi itu begini, asuransi itu kan jaminan, betul nggak ya? Sistem penjaminan, ya disebut asuransi itu kan jaminan. Apa yang dijamin? Misalkan yang diasuransikan adalah mobil. Apa artinya asuransi mobil? Misal asuransi kecelakaan, all risk. Apapun kecelakaannya akan diganti. Saya jamin akan saya ganti, kan begitu ya kalau asuransi ya. Jadi asuransi mobil all risk. Jadi kalau mobil itu terjadi kecelakaan, saya penjaminnya, saya yang akan ganti. Tapi jenengan tiap bulan harus bayar sama saya. Nah, nanti mau kalau mobilnya jenengan kecelakaan, saya ganti, saya jamin. Apa yang terjadi pada asuransi ini adalah sebuah janji. Apa itu janji? Nek mobil jenengan kecelakaan, maka tak ganti. Janji. Kompensasi dari janji saya adalah jenengan setor uang sama saya setiap bulan 500.000 sebagai kompensasi dari janji saya. Kan hebat kan? Itu janji dituku berbulan 500.000 pada janji itu. Kan begitu. Pertanyaannya, kalau mobilnya di rumah terus gak pernah dipakai, gak ada kecelakaan, terus piye? Ya wis Pak, itu sama ini tak terima terus. Kan tak kayak ini
sampean, lo baru ngerti kan? Jadi kalau sampean tahu, salah satu orang kapitalis menipu kita itu dengan kedok asuransi. Apa itu? Jadi itu semua alat untuk nyedot uang kita. Kita nabung di bank, itu kan uang kita disedot oleh bank, kan begitu ya? Tapi ini ada bentuk lain. Apa itu bentuk lain? Asuransi. Itu juga sebenarnya cara untuk nyedot kita. Asuransi pendidikan. Nanti cair kalau anaknya lulus SD, SMP, SMA, betul nggak? Kuliah kan itu ya, baru cair kan? Kita tiap bulan suruh bayar kan? Pertanyaan begini, kalau jenengan ikut SD berarti 6 tahun. Anak ikut kelas 1 bayar asuransi per bulan bayar berapa ya. Kemudian nanti cair pada saat anaknya lulus SD, betul nggak? Sekarang tanya, tabungan jenengan selama 6 tahun dipakai apa untuk mereka? Diputer Pak duitnya Pak. Jadi mereka tuh nyedot duitnya sampean. Jadi mereka tuh gak punya duit. Ya, saya gak punya duit, tapi saya janji ke sampean. Nanti mau anaknya lulus, tak cairin duitnya Pak. Bayar yang penting berulang. Cuma sekarang setor terus dengan aku sampai 6 tahun kan gitu kan? 6 tahun setelah kumpul berapa tuh Pak? Duitnya jadi berbulan misalkan 500. Aku duit nasabah 1000 Pak. 1000 ping 500 pinten Pak? 500.000 ping 1000. Hah? 500 juta tiap bulan tak puter sama saya Pak. Bisnis properti. Jual mahal, saya dapat duit, dapat keuntungan, kan begitu. Ya. Nanti bulan depan dapat lagi 500, bulan depan sampai 6 tahun Pak. Bayangkan, ngumpulin duit 6 tahun itu bisa apa yang nggak bisa kita lakukan dengan uang sebanyak itu? Artinya apa? Kita ini ngasih modal sama uang geblek-geblek kain sebenarnya ini ceritanya. Kita dibijui ya Pak, asuransi. Maka dalam asuransi keharamannya itu satu, itu terkait dengan objeknya, yaitu janji. Yang kedua soal jaminan. Soal jaminan juga. Ya, jaminannya apa? Yaitu tadi sistem penjaminan. Jadi di dalam Islam itu ada sistem penjaminan tersendiri. Modelnya nggak seperti asuransi. Lain. Makanya itu bedanya investasi sama asuransi. Jadi kalau dikatakan, Pak, ini asuransi bisa dipakai untuk investasi Anda. Salah, sama dibujui marketingnya. Itu Mbak, Mas, bukan saya investasi, tapi justru uang saya sampai pakai investasi di bisnis lain. Bener apa ora? Nggih, Pak. Ya iya, ya lucu ya aku tok ya. Aku ngaji wis pinter pisan. Ada dulu teman saya itu di Kalimantan, kita bahas tentang riba, kartu kredit. Orang bank teleponin dia terus, Pak, tolong kartu kredit. Sampai ditelepon balik-balik, bingung jawabnya Pak. Dipungkas saya sama orang itu tadi. Mbak, mohon maaf, saya sekarang itu jadi ustaz. Kartu kredit itu haram. Wes mari ditutup plek misalnya. Daripada menjelaskan panjang lebar gak ngerti kan begitu. Sekarang saya jadi ustaz gitu. Jadi kartu kredit itu haram. Lalu ditutup. Oh iya Pak, mohon maaf gitu. Udah tutup selalu. Sampai nek gak bisa menjelaskan ke orang lain segitu aja. Mbak, saya sudah jadi ustaz ya. Jadi gak ikut asuransi itu haram. Kartu kredit itu haram. Sama ngaji ning Pak. Kalau aku ngaji Ustaz tunggu. Takok karo Ustaz tunggu kayak gini. Aku ngene-ngene ya Ustaz. Sama Ustaz juga lah, ya Ustaz. Ustaz itu apa sih? Guru lah ya. Ngene ngajari anak sampean ya Ustaz. Guru Ustaz. Apa susahnya jadi Ustaz yang begitu? Yang penting ngajari teman juga jadi gurunya teman disebut Ustaz. Yang punya anak ngajari anaknya disebut Ustaz. Cuman Ustaz Jawa dengan Sulawesi itu beda. Tahu bedanya? Di sana nggak ada Ustaz, yang ada Ustaz. Jadi kalau di sana Ustaz, kalau di sini Ustaz.
Itu bedanya. Gak lucu ya? Ada pertanyaan lain? Nah, nggak ada? Enggak ya? Ya, kalau nggak ada ditutup. Oh ya, sebelum ditutup saya sampaikan. Kira-kira ngaji kayak begini senang apa enggak? Senang ya? Senang. Kira-kira masih tertarik nggak kalau kita bikin daurah di Pacet? Masih tertarik nggak? Hah? Coba sekarang tanya, sing pengen ngaji daurah ning Pacet coba katakan. Oh, sing nggak katakan nggak tertarik kan? Serius? Tertarik ya? Benar gini ya, benar. Saya sedang merancang bagaimana kita daurah di Pacet, pengajian di Pacet. Yo nggak ngaji toh, mungkin nanti ada olahraganya, ada senang-senangnya apa ya sambil pengajian juga kan gitu ya. Mau nggak kira-kira? Mau? Nah kalau mau daftar nanti ya, harus daftar dulu sama panitianya biar kita tahu pesertanya ada berapa, kan nanti butuh konsumsi, butuh transportasi segala macam. Pacet atau masalahnya jalan kaki oke konflik makanya harus dipersiapkan dari sekarang menurut saya. Itu jadi nyicil-nyicil, nabung-nabung kan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau infak sedekah itu biar nabung nyicil nyicil nabung mulai dari sekarang. Sing rage duit gak apa-apa tetep melu. Nanti mesti bayari, gak ada masalah ya. Sing duwe rezeki ya monggo, sing gak duwe ya tetep melu, tenang aja. Pokoknya sing penting gak. Itu satu. Yang kedua, saya minta tolong apa? Tetangganya itu diajak ikut pengajian malam ini. Teman-temannya pabrik kalau dia mau ikut diajak ikut. Teman-temannya mahasiswa diajak ikut. Tetangga kanan kiri diajak ikut. Mau nggak? Ngajak-ngajak, jenengan ngajak-ngajak. Maksud harus dikasih undangan. Kalau ngajak orang, jenengan perlu undangan nggak? Perlu undangan apa enggak? Nggak usah undangan lah. Ini tuh undangan kalau Arab nikah. Lu sebenarnya nikah lah, mana kan? Kan nggak enak itu. Bayu, itu bojo sampean minumnya baru undangan. Gak apa-apa tadi. Lu iya tadi gitu. Mulai langsung babuk gitu. Itu lo undangan tak Ustaz harus pengajian. Walah apa ngomong tuh ini boy. Gitu. Ya, jadi diajak lah ya lewat omongan biar kita ini tambah banyak, enak gitu. Jadi kalau dadi orang bener sendirian itu gak enak Pak. Serius gak enak. Tapi nek dadi wong bener itu rame-rame, kok enak akeh kancane gitu. Sekarang kita memahami riba itu haram. Terus yang lain tidak, kan gak enak gitu. Yang gak enak kan kita sendiri Pak. Mereka jalan terus kita enggak, kan begitu ya. Makanya yang lain harus kita ajakin dulu loh. Biar apa? Biar satu frekuensi, satu pemahaman. Nek gak enak bareng. Nek enak ya kudu enak. Maksud saya itu begitu. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Aris. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya yaitu doa dan menutup. Jadi monggo Ustaz sekalian doa dan menutup. Dan saya sebagai host mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Dan semoga kajian hari ini memberikan kita keberkahan dan ilmu. Dan semoga kita bisa istiqomah untuk menghadiri kajian ini untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.